Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ya sekarang masih melakukan penyemprotan tadi dari jam setengah 8 sekarang sampai jam setengah 12. Kita masih semangat untuk membersihkan musola, sekolah, dan tempat-tempat peribadahan atau tempat-tempat perkumpulan. Yuk kita lanjut. Ayo guys. Ini salah satu tugas dari warga-warga Nabin. Tadi udah di video yang tadi udah ada Pak Camat, Pak Lurah udah membantu kerja kami. Terima kasih banyak. Terus di sini rekan-rekan Rewo-Rewo sedang melakukan penyemprotan, yaitu ya salah satu tugas dari Rewo-Rewo itu. Terus di sana juga ada mas-mas ini juga mau nyemprot. Ini warganya sangat semangat sekali untuk melaksanakan tugas kali ini. Yuk guys, ikuti terus perjalanan kami. Di sini saya bersama Ketua Rewo-Rewo Nabin. Di sini kita mau tanya-tanya tentang rencana Rewo-Rewo ini tuh awalnya gimana, Mas? Ya sebelumnya kita melihat situasi dan kondisi yang sudah terjadi di sekitar, ya walaupun kita hanya skala kecil nih Dusun Nabin Wetan. Kita pemuda bergerak senantiasa bergerak agar kesehatan kebersihan dusun itu terjaga. Jadi kita swadaya masyarakat dan pemuda per RT khususnya itu ada rencana buat itu inisiatif membeli disinfektan buat membersihkan dan mensterilkan lingkungan. Ya. Ingat ya guys, ini dana ini kerja bakti ini dananya emang dari swadaya masyarakat, dari kita untuk kita ya guys. Ini salah satu bentuk kita membantu pemerintah untuk membasmi virus corona atau yang lebih ngetrennya dipanggil COVID-19. Terus harapan Mas ini udah tentang biar pencegahan virus corona. Terus harapan Masnya sendiri selaku jadi ketua Rewo-Rewo, harapan Mas untuk pemuda itu gimana, Mas? Ya, saya berharap semoga dengan adanya kegiatan ini kita saling bahu-membahu untuk kemaslahatan umum dan berharap untuk semua masyarakat umumnya nanti setelah adanya pembersihan ini harus lebih lagi untuk menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan diri aja. Itu aja. Yo, ingat guys, itu ya guys. Yuk Mas, kita bareng-bareng hashtagnya kan di sini udah ramai toh. Di rumah aja. Yuk kita bareng-bareng. Ya. 1, 2, 3 ya. Di rumah aja. Siap. Sekian.
di sini saya sudah bersama Ibu Mirat. Ibu Mirat sendiri selaku apa, Bu? Saya buka bisa, Bu? jangan. Oh gitu ya, siap, Bu. Saya selaku bidan desa di Desa Purworejo, Kecamatan Candiwulyo. Ya. Terus ini, Bu. Ini kan masyarakat tuh yang awam tuh paling belum tahu tentang COVID-19 itu apa sih, Bu? Menurut Ibu apa, Bu? Oh ya, kalau menurut saya COVID-19 itu adalah penyakit yang menyerang pernafasan, ya. Jadi dia menyerangnya di paru-paru. Dan penyakit itu akan lebih parah apabila dia menyerang pada orang yang sudah punya penyakit bawaan seperti tensi tinggi, gula, kemudian TBC seperti itu. Oke, sebenarnya ini cara penularannya juga sangat mudah, ya. Dia melalui masuknya itu melalui mulut, hidung dan mata. Jadi pencegahannya juga sangat mudah sekali dengan cara salah satunya yaitu cuci tangan. Oke, sering-sering cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Kemudian setelah bepergian jauh, setelah sampai rumah itu jangan duduk dulu, tapi usahakan langsung masuk kamar mandi, ganti baju sebelum bersalaman dan bersandar di rumah. Oke, seperti itu. Nah, ini ibu-ibu dan juga adik-adik semua ya, biasanya kalau cuci tangan itu hanya cukup di air ya, dengan selama ini itu belum membunuh kumannya. Nah, cuci tangan yang benar itu harus pakai sabun dan air mengalir. Nah, bentar lagi akan saya praktekkan untuk cuci tangan yang benar ya. Nanti coba diikuti ya, adik-adik semua ya, sama ibu-ibu ya yang di sana ya. Tolong dengerin Ibu-ibu. Ini tutorial Nanti dari Ibu Mirat. ditirukan ya. Siap. Ya. Yuk. Nanti saya tirukan dulu. Tak pegangin nama pribon, Bu. Ya. Keren. Ya. Yo. Ini pertama basahi dulu ya tangannya. Terus kemudian ambil sabunnya, mencetnya jangan pakai telapak tangan, tapi pakai sini punggung tangannya seperti ini. Nah, setelah itu ayo ditirukan semua. Oke. Ini sabunnya gini ya, jangan gini, kalau gini tumpah. Nah, posisinya seperti ini. Diputar. Nah. Dibalik. Nah, setelah itu punggung tangannya seperti ini. Ini. Sampai sela-sela jarinya, nggih. Dibalik. Ya. Kemudian sela-sela jari caranya gini. Nah. Setelah itu ini namanya buku-buku tangan. Nah, gini. Nah. Dibalik lagi. Udah ya. Sekarang jempol. Sebenarnya cara gini. Terus diputar. Ini yang jempol yang ini yang diputar. Jempol yang megang gini. Ya, gantian yang satu. Nah, seperti ini. Sudah? Kalau sudah, kuku kan kumannya juga masuk di kuku ya. Ini caranya segini, diputar gini. Nah, gantian yang satu. Nah, dah. Setelah itu kita cuci di air mengalir lagi. Untuk durasinya itu berapa menit, Bu? Biasanya, Bu? Ini durasinya minimal 20 detik. 20 detik. Kalau biasanya kan cuci tangan nggak pakai jam, jadi nggak lihat waktu. Biasanya ditandai dengan apa? Nyanyian atau apa, Bu? Biasanya, Bu? Cuci tangannya? Ya, bisa dengan cuci tangan pakai TikTok itu ya. Oh, TikTok. Kalau zaman sekarang kan TikTok ya. Ya, lagu-lagu TikTok ya. Biasanya lagu-lagu TikTok itu udah 20 detik. TikTok ya. Untuk kalau ini, Bu, gejala-gejala yang sudah terkena kayak gitu itu biasanya dengan menunjukkan gejala-gejala bagaimana, Bu? Gejalanya yang paling utama itu batuk, pilek, panas. Itu bagi yang setelah perjalanan dari luar kota, yang kotanya di mana sudah terpapar oleh penyakit corona ya atau COVID-19. Kemudian kalau dia pernah kontak langsung dengan penderita COVID-19 dan setelah kontak sampai 14 hari itu dia mengalami gejala seperti batuk, pilek atau panas, itu langsung diperiksakan. Ya belum tentu juga COVID-19, tapi alangkah lebih baiknya langsung kita periksakan seperti itu. Oke. Nah, kemudian untuk ini salah satu pencegahan juga
bagi yang baru datang dari luar kota itu kita harapkan untuk melapor. Melapor bisa ke desa atau ke bidan desanya. Oke, itu nanti akan kita data riwayat perjalanannya kapan, mulai kapan, kemudian di sana kontak dengan siapa saja, yang dikunjungi di kota yang dikunjungi itu di mana saja. Nah, setelah sampai rumah, setelah mandi, ganti baju, bersih-bersih, kami harapkan si pendatang itu untuk mengisolasi diri atau tidak keluar rumah, tidak ikut kumpul-kumpul dengan orang lain itu selama 14 hari. Setelah 14 hari itu dia tidak mengalami batuk, pilek atau panas, insya Allah aman. Tapi dalam 14 hari itu, misalkan hari ke-10, ke-11 itu dia mengalami batuk, pilek, nah itu wajib lapor ke bidan desa. Jangan pergi ke fasilitas kesehatan, tapi lapor saja ke bidan desanya via WA. Seperti itu. Oke. Dengerin guys, itu penjelasannya. Jadi bukan misalkan ada pendatang langsung datang ke puskesmas atau ke tenaga kesehatan, enggak, tapi langsung di rumah. Setelah itu nanti kita data, kita minta nomor HP, jadi kita pantau lewat WA. Jadi gitu. kita tidak kontak langsung dengan pendatang tersebut. Seperti itu. Oke, itu salah satu cara untuk memutus rantai penularan COVID-19. Terus himbauannya untuk warga di Naben khususnya dan umumnya masyarakat yang di luar sana, itu himbauannya apa, himbauan saya untuk selalu berperilaku hidup bersih dan sehat. Salah satu contohnya tadi caranya dengan cuci tangan pakai sabun setiap habis memegang apapun. Terutama ini kayak logam, besi, kemudian kayu, meja-meja itu kalau yang di rumah tangga itu dibersihkan pakai cairan desinfektan tadi ya, seperti tadi yang sudah saya ajarkan untuk membuat larutannya, itu tiap hari dibersihkan, dilap. Terus yang kedua Bu, selalu makan makanan yang bergizi, perbanyak asupan vitamin C-nya, itu bisa didapat dari sayuran dan buah. Kemudian berjemur tiap hari kalau Itu bisa ketiga. jam 8 sampai jam 10. terus ini yang keempat olahraga yang teratur. Oke. Kemudian selanjutnya hindari bepergian. Stay at home please. Ya kalau Oke. kalau masyarakat awam kan apa tuh stay home please itu apa? Itu carane apa ya? Tinggal di rumah saja, nggak usah kemana-mana, apalagi ke mall, ya, ke pasar. Usahakan hindari, kalau tidak penting dan mendesak nggak usah keluar rumah. Ini kan Ya. pemerintah udah ini Bu, udah membuat hashtag di rumah aja. Kita bareng-bareng di sini di rumah aja gitu ya Pak? Iya, betul. 1, 2, 3 di rumah Rumah aja. Sekian wawancara dari saya dan Bu Mirat, semoga bermanfaat. Yuk, Terima kasih. kita lanjutkan perjalanan kali ini. Siang ini alhamdulillah perjalanannya lancar. Lancar. Ini tinggal- dari Tinggal 2 titik lagi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, kita sekarang lagi bersama Pak Yai Bunyamin, Pak Kepala Desa, Pak Jarno dan Pak Camat. Di sini kita akan membahas tentang ini ya, virus corona yang lagi mewabah di wilayah Indonesia. Terus yang saya tanyakan untuk Pak Bun terlebih dahulu itu bagaimana tanggapan Bapak terkait pemuda-pemuda Naben gotong royong bersama untuk membasmi virus ini, itu tanggapan Bapak gimana? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai masyarakat atau mengatasnamakan sebagian dari lingkungan, khususnya ada yang di dusun Naben Wetan, Desa Purworejo, Kecamatan Candimulyo, dengan adanya himbauan dari pemerintah atau bisa diartikan semacam peringatan dari pemerintah, saya selaku warga atau dari pemuda Rewo-Rewo Naben Wetan, saya harus mentaati dan mematuhi adanya peraturan dari pemerintah. Yang jelas dengan adanya virus atau corona ini bisa diartikan ini adalah salah satu ujian atau salah satu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun itu ujian atau cobaan, kita tidak bisa gegabah atau kita tidak bisa menganggap enteng atau nyepeleke dengan semacam wabah atau virus ini. Tapi kita juga jangan terlalu kita khawatir, jangan kita terlalu panik. Yang jelas kita harus berikhtiar, usaha, baik itu secara dohir atau batin. Dohir jelas ini kita dari warga Naben Wetan, khususnya dari para pemuda sudah bekerja bakti bersama-sama dengan adanya penyemprotan semacam ini bentuk dari kepedulian kita sebagai warga dusun, sebagai pemuda peduli dengan adanya himbauan dari pemerintah, dan kita harus mengindahkan apa yang disampaikan dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat atau daerah. Terlebih kepada beliau Bapak Camat dan Bapak Lurah, terima kasih atas kehadirannya. Saya selaku warga Naben Wetan mengucapkan beribu-ribu terima kasih pada Pak Camat dan Pak Lurah yang sudah sudi hadir di tempat kita ini. Semoga ini bentuk kepedulian Pak Camat dengan Pak Lurah, kepedulian beliau berdua ini kepada masyarakat kecil yang saat ini bisa hadir dan rawuh untuk melihat situasi dari pemuda-pemuda Naben Wetan yang kita cintai ini. Mungkin kita mengharap dengan adanya virus ini untuk segera, karena virus ini juga dari Allah hadirnya juga akan mencabut. Semoga dengan adanya virus ini, ujian ini, cobaan ini sekedap mawon, sebentar saja. Semoga dengan adanya kita berikhtiar, doa sudah, dengan adanya kita giat penyemprotan, kebersihan juga sudah. Semoga ini semua menjadi salah satu lantaran, salah satu jalan untuk menuju damai, tentram, sampai sehat, selamat semuanya. Mungkin cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus untuk harapan Pak Bun sendiri untuk melihat anak-anak muda di Desa Naben itu sangat kompak, harapan ke depannya Pak Bun itu bagaimana lagi, Pak? Harapan semuanya, bukan cuma harapan saya, tapi harapan baik itu orang tua, sesepuh, atau harapan masyarakat manapun, tetap dari pemuda itu harus siap menghadapi semuanya dan harus siap bekerja sama, gotong royong, dan ke depan harus lebih kompak, lebih bersatu padu untuk menggalakkan dan kita menjalankan apa-apa perintah dari atasan atau dari pemerintah, baik itu pusat, daerah, atau wilayahnya sendiri-sendiri. Terus ini dari Pak Lurah sendiri itu tindakan dari desa itu bagaimana mengatasi masalah kayak gini, Pak?
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tingkat desa Purworejo, saya sudah membentuk posko di desa Purworejo dan pusatnya di balai desa. Kemudian di tiap dusun juga saya membuat. Jadi tingkat dusun. Jadi ini ada 7 dusun. Alhamdulillah ini sudah berjalan dan ini tadi anak-anak dusun Abin Wetan ini saya terima kasih sekali dan didorong oleh Pak Kiai Bunyamin tadi sudah menyarankan dan harapan untuk desa Purworejo semoga tidak sampai di desa Purworejo penyakit dari corona ini. Untuk ini himbauan Pak Camat tadi saya sudah juga mencatat orang-orang yang pergi dan pulang dari luar kota dan saya sudah koordinasi dengan Bidan Desa dan tim posko tingkat desa Purworejo. Harapan saya mudah-mudahan kita tertib administrasi untuk datang dan pulang ini didata dan yang punya penyakit ini yang sudah pembawaan ini juga saya catat dan saya ODP jadi orang dalam pengawasan ini tetap saya catat. Demikian, terima kasih. Ya demikian wawancara dari Kepala Desa. Terus kita lanjut ke wawancara dengan Pak Camat, nggih Pak. Niki peran pemerintah terhadap virus ini itu untuk warganya itu bagaimana Pak? Perannya pemerintah untuk apa? Dusun-dusun itu bagaimana untuk melaksanakan apa gitu? Begini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi dari apa yang disampaikan bahwa menindaklanjuti instruksi dari Bapak Bupati terkait dengan munculnya virus corona yang sudah mewabah sampai Indonesia dengan berbagai persiapan yang ada sudah barang tentu kita pertama menyatukan langkah bersama-sama dengan masyarakat di mana persatuan dan kesatuan yang ada di kita harus tetap dinomorsatukan agar warga kita bisa bersatu padu bergotong royong mencegah secara preventif munculnya gejala-gejala virus corona dengan harapan yang pertama kenapa surat edaran dari Bapak Bupati menjadi sangat penting. Hal ini juga mengandung makna bahwa kita akan menyelamatkan orang sehat dan mengobati orang yang sakit. Pada saat sekarang ketika kita pada umumnya sehat, kita harus melindungi orang yang sehat. Dengan cara apa? Salah satunya kita Pak Sekda berkaitan dengan kita mengurangi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kerumunan massa dengan cara menjaga jarak minimal atau meniadakan kegiatan-kegiatan yang barangkali bisa ditunda untuk kegiatan di masa yang akan datang. Sehingga hal ini kenapa menjadi sangat penting. Kita tidak tahu siapa orang yang ada di kita, yang datang, kemudian yang ada di kita adalah orang-orang yang betul-betul adalah saudara kita. Pertama harus kita lindungi. Kemudian virus itu bisa terbawa oleh siapapun. Dan bahkan orang yang dengan imun tinggi ini tidak terasa sakit. Dan justru pada saat orang yang mempunyai imunitas tinggi, kondisi sehat tapi membawa virus, ini sangat berbahaya. Karena apa? Samping kanan kiri orang yang membawa virus itu adalah orang-orang yang rentan. Seperti anak-anak, ibu-ibu, atau istri. Bahkan istri yang sedang mengandung. Oleh karenanya, kami menghimbau kenapa kerumunan massa harus kita tiadakan untuk sementara waktu. Ini mengandung makna bahwa kita akan menyelamatkan saudara-saudara kita yang sehat. Karena dengan cara kita mengurangi intensitas ketemu dan bahkan pada saat sekarang dengan zaman sekarang sudah muncul WA grup baik di RT, RW, bahkan Pak
Kiai pun tadi menyampaikan bahwa apa yang sedang ada di kita diikhtiari baik secara lahir maupun batin. Oleh karenanya ini menjadi sangat penting bagi kita dalam rangka kita mensikapi munculnya virus corona ini dengan berbagai langkah strategis yang sudah dibentuk oleh pemerintah, yaitu pemerintah desa kita himbau untuk membentuk posko, dan bahkan di pos kesehatan desa pun kita siapkan untuk mengkarantina barangkali ada orang dalam pengawasan yang memiliki gejala-gejala. Kalau memang hal ini menjadi sangat diperlukan untuk setiap saat kita refer, kita bawa ke rumah sakit. Terus Sehingga harapan kami dengan kita bersama-sama seperti ini menangani permasalahan secara bersama, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, utamanya bapak-bapak kiai, para alim ulama yang bersatu padu dengan kami masyarakat untuk menangani corona ini akan menjadi semakin efektif. Dan kenapa kita di rumah akan menjadi lebih baik? Karena dengan adanya masa inkubasi virus corona selama 14 hari ini, ya, selama 14 hari masa inkubasi ini, harapan kami kita yang berada di wilayah tropis hanya ada 2 musim, hujan dan musim panas. Mudah-mudahan virus corona ini bisa segera sirna. Amin. Dan ikhtiar-ikhtiar perlu dilanjutkan, salah satunya dengan gerakan pemuda-pemuda dengan penyemprotan desinfektan ini, dan juga pola hidup bersih sehat, yaitu masyarakat senantiasa menjaga kesehatannya masing-masing, karena dengan menjaga kesehatan di tubuh masyarakat secara sendiri-sendiri ini juga akan terbentuk kesehatan secara umum dan secara masif. Oleh karenanya kami menghimbau pola hidup bersih terus ditingkatkan. Bahkan ketika kita bepergian dari jauh, segera kita berganti baju atau pakaian. Agar apa? Segera pakaian itu dicuci. Biar andai kata itu menempel virus, segera mati. Dan kemudian lagi berkaitan dengan kenapa imunitas kita perlu dijaga atau tumbuh kembangkan, salah satunya yaitu kita bisa menangkal virus itu agar tidak berada di tubuh kita, ya. Kemudian lagi kami juga berharap masyarakat di kita dengan persatuan dan kesatuan ini terus ditingkatkan, dan kemudian lagi masyarakat yang ada di kita bersatu padu. Mari kita bisa memerangi corona sehingga desa Purworejo terbebas dari virus corona. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan edukasi yang bisa kami sampaikan betul-betul bermanfaat. Oh, masih ada tambahan satu lagi. Bagi saudara-saudara kita yang habis pulang dari luar kota, luar negeri dan sebagainya, jangan kita terus menganggap mereka sebagai orang dalam pengawasan atau pemantauan. Kita masih melihat bahwa mereka adalah saudara kita, ya. Mereka masih kita anggap sebagai orang dalam risiko ODR, ya. Sehingga mereka kita edukasi, kita himbau agar selama 14 hari tetap tinggal di rumah. Ojo nganti, jangan sampai mereka kemudian bersalaman dengan kita, ya. Karena apa? Kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam kegiatan selama mereka berada di luar kota atau luar negeri. Tapi mereka jangan dikucilkan, ya, jangan dikucilkan. Itu adalah bagian dari saudara kita yang harus segera tersembuhkan, atau bahkan mereka harus segera membentuk imunitas diri dengan menjaga kesehatan di tubuh mereka yang baru pulang dari kota. Dan segera didata oleh Pak Lurah, dan kami dilaporkan, dan kami kemudian melaporkan ke Bapak Bupati untuk diambil langkah strategis lainnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini Pak, ini kan ngasih tahu Pak. Ini apa rencana dan kerja bakti ini inisiatif warga masyarakat sendiri, dana
dana inisiatif warga di sini. Terus apalagi ya? Ini semua pure dari masyarakat. Nah, itu tanggapan Bapak sebagai apa? Pejabat tuh sebagai pemerintahan itu bagaimana Pak ini menanggapi ini? Terima kasih. Justru inilah yang sesuatu yang luar biasa. Saya acungi jempol, ya. Warga Purworejo luar biasa. Ya. Nah, dengan adanya kemandirian, kekompakan, persatuan dan kesatuan inilah yang harus bisa dicontoh oleh sekeliling kita. Sehingga dengan adanya bentuk partisipasi masyarakat ini adalah menjadikan kita semakin kokoh untuk bisa memerangi sampai kepada titik yang paling kecil sekalipun. Dan kami mendorong kepada pemerintah desa dengan adanya kebijakan dari Bapak Bupati untuk saat ini, bahwa kebijakan pemerintah dalam rangka kegiatan dengan menggunakan dana desa khususnya untuk tahap 1, ya, 3 komponen. Komponen yang pertama adalah untuk pencegahan virus corona. Pertama. Yang kedua, untuk mengatasi masalah stunting, kekurangan gizi buruk. Ya. Yang ketiganya untuk padat karya tunai desa. Kenapa ini menjadi sangat penting secara terintegrasi? Bahwa dengan adanya masyarakat berpartisipasi secara mandiri ini, kemudian pemerintah desa segera mengambil langkah strategis. Langkah strategis yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Lurah adalah membentuk posko desa, posko dusun. Kemudian disiapkan fasilitas dan sebagainya. Kami juga melihat betapa pentingnya sarana-sarana pendukung lain untuk mengantisipasi masalah penyebaran virus corona. Salah satunya adalah kita mempersiapkan. Kami mendorong kepada Bapak Ibu Kepala Desa untuk pertama membentuk posko, yang kedua membentuk tim relawan desa, yang ketiganya di dalam rangka mempersiapkan sarana dan prasarana dibutuhkan, yaitu sprayer, ya, sprayer namanya kan, hand sprayer. Nah, untuk itu kami pun juga mendorong agar desa segera bisa mengindahkan itu dengan membeli peralatan dan juga obat-obatan yang juga baik untuk kesehatan, tapi membunuh virus corona. Sehingga di dalam rangka percepatan penanganan corona ini, dana yang ada di masing-masing desa ini akan kita optimalkan untuk membantu penanganan corona secara masif, secara terintegrasi, dan bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat. Ya. Terima kasih Pak. Ini untuk harapan ke depannya. Itu apa dari Pak Yai dulu? Harapan untuk Kedepannya. Untuk ke depan khususnya masyarakat Purworejo, terlebih Nabil Mitan, terlebih lagi pemuda, itu harapannya ya semakin kita ke depan semakin lebih kompak, bersatu padu, gotong royong, dan kita saling harus menjalin bekerja sama dengan aparatur negara, aparat pemerintah, dan perangkat desa. Itu saja. Terus harapannya untuk seluruh masyarakat Indonesia itu apa Pak ke depannya? Ya Pak, pertama dulu. Oh ya. Harapan kami dengan munculnya wabah corona ini, yang pertama memang apa sudah sampaikan Pak Kiai, bahwa ini bagian dari ujian kita. Sehingga mensikapi dari ujian yang diberikan oleh Allah pada kita tetap harus dengan berbagai ikhtiar. Jangan kemudian dengan adanya ini kita menjadi membabi buta, tapi dengan kepala dingin. Dengan kepala dingin kita akan mampu untuk menyelesaikan satu persatu, sehingga kita sebagai umatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menerima dan kita berupaya untuk bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat, baik secara lahir maupun batin, secara bersama-sama atau masif dengan seluruh komponen masyarakat, dari yang kecil, anak-anak muda sampai yang tua, bersatu padu, ya, membentuk satu persatuan yang kokoh
dengan Kebhinneka Tunggal Ikaan yang ada di kita, rasa persatuan dan kesatuan yang ada, Indonesia secara umum pasti mampu mengatasi persoalan ini. Dan khusus untuk wilayah Desa Purwosari ini, Purworejo ini, harapan kami dengan bersatunya seluruh komponen masyarakat, kita bisa menunjukkan, kita bisa mewujudkan wonderful of Purworejo, Purworejo yang hebat. Ya, terima kasih Bapak atas bincang-bincang santai kali ini. Makasih banyak. Ini bincang-bincang santai ini nanti kita masukkan ke YouTube. Ini apa? Rewo-rewo Naben itu khusus channel buat masyarakat Naben. Itu ada Rewo-rewo channel. Saya minta izin untuk saya masukkan ke YouTube-nya Rewo-rewo. Terima kasih Pak, Bun, Pak. Ya, demikian wawancara kali ini. Dari perbincangan tadi kita bisa simpulkan bahwa kita harus selalu menjaga kesehatan, imun kita dan pola makan ya. Terus pesan untuk semuanya untuk tidak bepergian dulu, tetap di rumah aja. Ya kalian mengerjakan sesuatu di rumah, mencari kesibukan di rumah, jangan dulu kita pergi dulu. Sekian wawancara dan penutup kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.